Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Erik ten Hag dikatai badut oleh legenda kriket yakni Kevin Pietersen karena memperlakukan Ronaldo semena-mena. Sementara itu Federico Valverde semakin menggila di Real Madrid. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama guys, ada Carlo Ancelotti yang dikabarkan ingin mempertahankan Toni Kroos yang kontraknya berakhir di tahun depan. Kita jauh ke kabar Inggris, ada Chelsea yang berminat mendatangkan Arnaud Danjuma. Toni Kroos masih tampil gemilang walaupun sudah berusia uzur. Kabarnya pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti berencana untuk mempertahankan Kroos di musim ini. Ancelotti yakin kalau Kroos mau menaikkan kontrak barunya di Santiago Bernabeu. Dia menyebut gelandang asal Jerman itu masih bahagia berseragam Los Blancos. Kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut akan habis pada tahun depan. Saat ini banyak klub top Eropa yang ingin membajak jasanya. Chelsea dikabarkan mengincar penyerang Villarreal yakni Arnaud Danjuma. Menurut laporan dari Football London, sang pelatih Graham Potter kepincut dengan kemampuan sang pemain. Potter menyebut Danjuma sebagai pemain potensial karena di musim ini dia apik bersama Villarreal. Di sisi lain, Danjuma juga nggak membutuhkan waktu adaptasi di Premier League. Sebelumnya, winger asal Belanda itu pernah memperkuat Bournemouth di tahun 2019 sampai 2021. Kabarnya Danjuma diproyeksikan sebagai pengganti dari Romelu Lukaku. Manchester United tengah membidik bek kanan baru yakni Jeremy Frimpong. Dilansir dari Sky Sport Germany, Frimpong akan menjadi pesaing utama Diogo Dalot. Sang pelatih Erik ten Hag tertarik dengan Frimpong karena rekam jejaknya yang sangat bagus. Selain itu, ten Hag juga sudah merasa nggak cocok dengan Aaron Wan-Bissaka. Sayang peluang setan merah merekrut Frimpong terbilang cukup sulit. Alasannya karena kontrak bek asal Belanda itu baru akan berakhir di tahun 2025. Xavi Hernandez dikabarkan ingin mendepak kapten tim mereka di musim depan. Sedangkan Presiden Marseille sindir Ronaldo yang dianggapnya sebagai pemain egois. Xavi Hernandez masih mendapat dukungan penuh walaupun tampil nggak konsisten di Barcelona. Pelatih asal Spanyol itu berencana akan melakukan revolusi besar-besaran. Salah satunya adalah dengan mendepak 4 kapten sekaligus pemain senior mereka. Mulai dari Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, sampai Sergio Roberto. Keempat pemain tersebut mulai kehilangan menit bermain sejak Xavi menukangi Blaugrana. Selain itu mereka juga sering mendapat kritikan karena performanya yang sudah menurun. Erik ten Hag mendapat kecaman dari berbagai pihak karena terkait perlakuannya terhadap Cristiano Ronaldo. Salah satunya datang dari legenda kriket asal Inggris yakni Kevin Pietersen. Pietersen menganggap ten Hag sebagai pelatih yang sangat brutal. Sebab pelatih berkepala pelontos itu memperlakukan Ronaldo dengan semena-mena. Bahkan Pietersen menyebut ten Hag sebagai pelatih badut. Dia juga menambahkan kalau ten Hag melupakan begitu saja jasa besar Ronaldo terhadap Manchester United. Cristiano Ronaldo dirumorkan bakal hengkang dari Manchester United di bulan Januari mendatang. Sebab bintang timnas Portugal itu merasa nggak bahagia di skuad setan merah. Menurut kabar, Ronaldo disebut akan hijrah dengan membela Olympique Marseille. Rumor ini pun mendapat tanggapan dari sang presiden Pablo Longoria. Dia menyebut kalau Marseille nggak berminat untuk mendatangkan Ronaldo. Pasalnya Longoria menganggap kalau sang mega bintang sebagai pemain yang egois. Erik ten Hag memperingatkan Cristiano Ronaldo untuk bisa menjaga sikapnya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini menyebut kalau sang mega bintang bisa dimusuhi oleh para supporter. Ten Hag bilang para supporter bisa menganggap Ronaldo sebagai pemain yang toksik. Walaupun begitu, pelatih asal Belanda ini dikabarkan masih ingin mempertahankan sang bomber. Kabarnya Ronaldo akan kembali ke dalam skuad di laga menghadapi Sheriff Tiraspol. Di sisi lain, Ten Hag juga ingin Ronaldo bertahan sampai akhir musim. Liverpool yang baru saja dipuji harus dipecundangi klub juru kunci yakni Nottingham Forest. Masih di laga yang sama guys, ada Jurgen Klopp yang marah-marah melihat anak asuhnya kebobolan. Liverpool kembali gagal meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-13 Premier League. Pada laga tersebut, anak asuh Jurgen Klopp itu takluk atas Nottingham Forest dengan skor 1-0. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. Gol baru tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-55 lewat Taiwo Awoniyi. Liverpool yang melepaskan 15 tembakan gagal menjebol gawang yang dikawal oleh Dean Henderson. Dengan kekalahan ini membuat skuad The Reds gagal menyalip Newcastle di peringkat 6.
Liverpool menelan kekalahan setelah ditekuk Nottingham Forest pada pekan ke-12 Liga Premier. Bertanding di City Ground Stadium, skuad The Reds takluk dengan skor 1-0. Hasil tersebut membuat sang pelatih Jurgen Klopp memberikan komentarnya. Pelatih asal Jerman ini nggak bisa meluapkan amarahnya kepada para pemain The Reds. Klopp menilai para pemainnya mudah untuk membuat kesalahan. Padahal sebelumnya dia merasa siap dengan laga tersebut dan sudah mempersiapkannya secara matang. Manchester City meraih kemenangan telak pada pekan ke-13 Liga Premier Inggris. Bermain di publik Etihad Stadium, skuad The Citizens mampu mengalahkan Brighton dengan skor 3-1. Manchester City menutup babak pertama lewat brace yang dicetak Erling Haaland pada menit ke-22 dan 43. Berikutnya Brighton memperkecil kedudukan lewat Leandro Trossard di menit ke-53. Sementara itu, skuad Citizens kembali mencetak gol melalui Kevin De Bruyne pada menit ke-75. Dan kemenangan ini membuat Manchester City menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. Manchester United dan Chelsea cuma bisa bermain imbang 1-1 dalam laga lanjutan Premier League. Sedangkan Setan Merah mendapat kabar buruk di mana Rafael Varane mengalami cedera hamstring. Manchester United hanya bisa bermain imbang di pekan ke-13 Liga Premier Inggris. Pada laga tersebut, skuad Setan Merah ditahan imbang Chelsea dengan skor 1-1. Pada laga ini, Manchester United nyaris menelan kekalahan setelah Jorginho mencetak gol penalti di menit ke-87. Beruntung Casemiro menyamakan kedudukan lewat gol dramatis di menit ke-94. Ini merupakan gol pertama Casemiro setelah bergabung di bulan Agustus lalu. Walaupun begitu, gol ini dianggap kontroversi karena tandukannya sempat ditepis oleh Kepa Arrizabalaga. Akan tetapi wasit yang memimpin pertandingan justru mensahkan gol tersebut. Sementara itu, hasil ini membuat The Red Devil gagal menyalip Chelsea di peringkat 4 klasemen. Rafael Varane terlihat menangis seusai ditarik keluar pada menit ke-60 pertandingan. Menurut kabar terbaru, mantan bek Real Madrid itu mengalami cedera hamstring seusai laga melawan Chelsea. Cedera ini berawal saat dirinya berduel dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Saat itu Varane tergeletak di rumput sembari menutupi wajahnya dengan menggunakan jersey. Kabar cedera Varane ini menjadi kabar buruk mengingat Piala Dunia 2022 sudah di depan mata. Besar kemungkinan dia gagal membela timnas Prancis akibat cederanya tersebut. AC Milan meraih kemenangan besar dalam laga lanjutan pekan ke-11 Serie A. Bermain di hadapan para pendukung, Fikayo Tomori dan kawan-kawan melibas AC Monza dengan skor telak 4-1. Di babak pertama, AC Milan sudah unggul 2 gol lewat brace dari Brahim Diaz. Lalu masuki babak kedua, Rossoneri kembali mencetak 2 gol melalui Divock Origi dan Rafael Leao. Sementara Monza cuma bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Filippo Ranocchia. Kemenangan ini pun membuat AC Milan menempel ketat Napoli di puncak klasemen. Inter Milan meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-11 Serie A. Pada laga tersebut, Lautaro Martinez dan kawan-kawan menekuk Fiorentina dengan skor 3-4. 4 gol Inter Milan dicetak lewat Nicolo Barella, brace dari Lautaro Martinez, dan gol dramatis Henrikh Mkhitaryan. Sementara Fiorentina cuma bisa membalas 3 gol saja. 3 gol itu dicetak lewat penalti dari Arthur Cabral, Dani Tambo Ikone, dan Luka Jovic. Walaupun menang, Inter Milan masih tertahan di peringkat 7 klasemen dengan baru mengemas 21 poin. Next, ada Real Madrid yang kian kokoh di puncak klasemen setelah melibas Sevilla dengan skor 3-1. Kita bertolak ke Inggris, ada Elkan Bagot yang kembali mencetak gol dan berhasil menyelamatkan Gillingham dari kekalahan. Real Madrid menjalani pekan ke-11 La Liga menghadapi tamunya yakni Sevilla. Bermain di publik Santiago Bernabeu, Federico Valverde dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan skor 3-1. Baru berjalan 5 menit laga, El Real sudah unggul lewat gol yang dicetak Luka Modric. Berikutnya Sevilla mampu menyamakan kedudukan lewat Eric Lamela di menit ke-54. Di babak kedua, Los Blancos kembali mencetak 2 gol melalui Lucas Vazquez dan Federico Valverde. Kini El Real kian kokoh di puncak klasemen dengan unggul 6 poin atas Barcelona. Elkan Bagot kembali menjadi pahlawan saat Gillingham FC bertanding menghadapi FC Barrow. Pada laga itu, bek timnas Indonesia tersebut mencetak 1 gol pada menit ke-74 pertandingan. Saat itu Bagot berhasil mencetak gol setelah menerima tendangan sudut dari Will Wright. Sumbangan gol ini membuat Gillingham akhiri laga dengan skor 1-1. Kini Gillingham pun tampil gak terkalahkan dalam 7 pertandingan berturut-turut. Sementara itu, gol ini juga menjadi kado terindah Bagot yang saat ini sedang berulang tahun. Kontrak Mason Mount di Chelsea tinggal tersisa 2 tahun lagi.
Akan tetapi skuad The Blues belum berencana untuk menyodorkan kontrak baru kepadanya. Hasilnya banyak spekulasi kalau pemain berpaspor Inggris itu bakal angkat koper dari Stamford Bridge. Namun Mount tegaskan kalau dirinya nggak ada niatan untuk cabut dari skuad The Blues. Sementara itu di musim ini Mount tampil gemilang bersama skuad The Blues. Dari 11 pertandingan yang dimainkan, dia sukses menorehkan 2 gol serta 2 assist. Manchester United menjadi salah satu klub yang aktif di musim panas kemarin. Skuad The Devil nggak segan mengeluarkan dana mencapai 209 juta pound sterling. Banyak yang memprediksi Setan Merah akan kembali merekrut pemain di musim dingin. Akan tetapi Direktur Olahraga John Murtough mengatakan hal sebaliknya. Murtough menegaskan kalau Setan Merah nggak akan belanja pemain dan akan lebih berhemat. Berita selanjutnya ada Graham Potter yang dikabarkan akan melepas Denis Zakaria karena nggak masuk ke dalam rencananya. Sementara di kabar penutup ada Sintayong yang belum menunjuk pelatih untuk SEA Games 2023. Denis Zakaria baru saja bergabung ke Chelsea pada musim panas kemarin. Saat itu dia didatangkan dari Juventus dengan status pemain pinjaman selama 1 musim. Sayangnya sampai saat ini Zakaria nggak diberi kesempatan bermain sejak bergabung ke Stamford Bridge. Kini The Blues dikabarkan ingin mengakhiri masa peminjamannya dari Juventus. Menurut kabar, gelandang asal Swiss itu nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih Graham Potter. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong belum menunjuk pelatih untuk perhelatan SEA Games 2023. PSSI saat ini masih menantikan keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI meminta Sintayong untuk segera menunjuk pelatih baru mengingat jadwal SEA Games 2023 berbenturan dengan perhelatan Piala Dunia U20 tahun depan. Beberapa kandidat dinilai cocok untuk membesut timnas, mulai dari Bima Sakti sampai ex-pelatih Bali United yakni Indra Syafri. Namun keputusan itu tetap masih ada di tangan Sintayong. Guys, kita baca komentar ini dari Alson Alan Channel. Semoga Ronaldo ke Chelsea. Guys, menurut kalian kira-kira Ronaldo musim depan tetap bertahan di MU atau ke klub lain guys? Komen di bawah ya, sampai jumpa.